Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempersembahkan video tentang konseling penyakit kronis dengan anggota saya sendiri Salsabil Anggreni Zahra dengan NIM 101231130. Saya Nur Feruzara Kurniansyah dengan NIM 101231113. Saya Sadara Madisara Yananda dengan NIM 10123128. Saya Vita Priyanti dengan NIM 101231142. Saya Sabrina Melisya Maharani dengan NIM 101231127. Saya Suliza Aulia dengan NIM 101231123. Permisi, selamat siang Mbak. Selamat siang Ibu, selamat datang di Apotek LG Pharma. Dengan saya Bella yang bertugas hari ini. Apakah ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, saya mau nebus resep. Oh iya, boleh saya lihat dulu Ibu? Dengan Ibu Dara, apakah dengan Ibu Dara sendiri? Iya betul Mbak. Baik, Ibu ini untuk Ventolin inhalernya harganya 170.000. Apakah Ibu ingin membelinya? 170.000 ya Mbak. Pricey juga ya? Ya udah deh, gak apa-apa. Baik, boleh tahu sebelumnya apakah pernah menggunakan obat ini? Belum pernah sih Mbak, soalnya baru kali ini dapat resep itu. Baik Ibu, karena obat ini berupa alat, saya sarankan dilakukan konseling lebih lanjut di ruang konseling. Apakah Ibu bersedia? Ya boleh Mbak. Baik, kalau begitu silakan dibayar ke kasir terlebih dahulu. Nanti dari kasir akan diarahkan ke ruang konseling. Oh gitu, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya Mbak, saya mau bayar obat atas nama Ibu Dara. Oh, Ibu Dara ya. Baik, silakan ditunggu sebentar ya, Ibu. Iya Mbak. Dengan Ibu Sadara Maritza ya? Iya betul Mbak. Obatnya Ventolin Nebu ya, Pak? Iya betul. Ini totalnya 170.000. Ini uangnya Mbak. Silakan ditunggu ya, Ibu. Saya catatkan lembaga ini. Iya Mbak. Ini Ibu untuk notanya, untuk obat dan penjelasannya nanti Ibu bisa ke ruang konseling untuk dijelaskan oleh apoteker. Ruangannya sebelah mana ya Mbak? Ruangannya nanti di sebelah situ ya, Ibu. Terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih kembali, Ibu. Permisi. Silakan masuk, Ibu. Perkenalkan, saya apoteker Sabrina yang bertugas pada hari ini. Ini tadi Ibu dapat obat berupa alat ya Ibu. Jadi ini saya akan menjelaskan cara penggunaan Ventolin inhaler. Saya izin konfirmasi kembali untuk waktunya melakukan konseling kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Oh iya boleh Ibu. Jadi ini obatnya berupa alat Ventolin inhaler ya Ibu yang isinya salbutamol. Jadi saya melakukan konseling ini agar mempermudah Ibu di rumah saat menggunakan alat ini agar sesuai dengan aturan. Saya izin bertanya untuk mengkonfirmasi kembali. Sebelumnya mohon maaf, gejala Ibu yang Ibu alami seperti apa ya Ibu? Waktu itu saya ngerasa sesak udah 2 hari. Apalagi kalau pada saat malam hari itu lebih sering sesaknya. Baik Ibu, apakah Ibu mempunyai gejala alergi atau alergi makanan gitu? Kalau obat dan makanan sih tidak ya, tapi saya alergi sama debu. Baik, sebelumnya apakah dokter sudah menjelaskan mengenai penggunaan dari obat ini? Belum, Bu. Sebelumnya sudah diberitahu obat untuk apa ini? Kata dokter sih obat ini untuk meredakan sesak nafas. Betul Ibu, jadi ini untuk Ventolinnya untuk meredakan sesak yang Ibu alami. Untuk aturan pakai di sininya nanti saya tuliskan di etiket 3 kali sehari ya Ibu sebanyak 2 kali semprot ya, bila Ibu merasa sesak. Oh iya Ibu. Jadi ini alatnya masih baru ya Ibu. Sebelum menggunakan obat ini Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu memposisikan alatnya seperti ini ya Ibu. Jari telunjuknya di atas, jempolnya di bawah. Cara pegangnya seperti ini ya Ibu. Dikocok 3-5 kali, kemudian dibuka tutupnya.
dites apakah alatnya bekerja dengan baik. Sebelum menggunakan, ibu menarik nafas sedalam-dalamnya melalui hidung dan hembuskan lewat mulut. Setelah itu, posisikan alat ini di antara kedua gigi, atas dan bawah. Jangan digigit ya ibu. Kemudian dirapatkan menggunakan bibir, lalu ibu semprotkan bersamaan dengan menghirup nafas melalui mulut. Lalu alat ini dikeluarkan, tahan kurang lebih selama 10 detik. Setelah itu ibu dapat bernafas seperti biasa. Bila ibu masih merasa sesak, ibu dapat mengulangi penggunaan setelah jeda 30 detik dari pemakaian pertama. Setelah itu ibu kumur-kumur karena efek samping dari obat ini menyebabkan mulut kering. Jadi ibu tidak perlu khawatir ya ibu. Setelah dipakai alat ini, dilap dengan tisu kering dan ditutup kembali. Kalau alat ini macet, ibu dapat membuka dan alirkan dengan air mengalir. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah ibu paham dan ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, untuk cara bersihnya itu cukup dilap pakai tisu kering saja kan Bu? Iya, cukup dilap saja ibu. Apa ada yang ditanyakan lagi ibu? Oh, udah Bu. Baik ibu, mohon maaf, apa bisa mengulangi penjelasan yang sudah saya jelaskan? Tadi pertama sebelum menggunakan obat ini harus mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu memposisikan alatnya dengan jari telunjuk di atas, lalu jari jempolnya di bawah. Lalu dikocok sebanyak 3-5 kali, kemudian dibuka tutupnya. Lalu dites dulu apakah alat ini bekerja dengan baik atau tidak. Setelah itu posisikan alat ini di antara kedua gigi atas dan gigi bawah, namun tidak digigit. Kemudian dirapatkan menggunakan bibir, lalu disemprotkan bersamaan dengan menghirup nafas melalui mulut. Lalu alat dikeluarkan dan tahan kurang lebih 10 detik. Setelah itu dapat bernafas lagi seperti biasa. Bila dirasa masih terasa sesak, dapat mengulangi penggunaan setelah jeda 30 detik dari penggunaan pertama. Setelah itu kumur-kumur agar mulut tidak terasa kering. Setelah dipakai, alat ini bisa dilap dengan tisu kering dan ditutup kembali. Bila alat ini macet, dapat dibuka lalu dialirkan dengan air mengalir. Setelah itu dilap sampai kering menggunakan tisu, lalu ditutup kembali. Ibu, penjelasannya sudah sesuai dengan apa yang saya jelaskan ya. Nanti bila dirasa sesak tidak kunjung berkurang, ibu dapat kembali ke dokter untuk berkonsultasi lagi. Ibu mohon maaf, apakah di rumah ada kotak obat? Sepertinya ada Bu. Nanti obatnya dapat disimpan di kotak obat ya ibu, dan dijauhi dari jangkauan anak-anak serta matahari secara langsung. Untuk alatnya bisa dibawa saat ibu beraktivitas di luar rumah. Jadi misal ibu beraktivitas di luar rumah dan ibu mengalami serangan sesak nafas secara tiba-tiba, ibu dapat menggunakan alat ini. Dan nanti saat ibu beraktivitas di luar rumah, mohon ibu menggunakan masker agar mengurangi alergi debu yang ibu alami. Dan pakai jaket juga bila dirasa ibu memiliki alergi dingin. Baik ibu, ini obatnya ya ibu. Dan ini kartu nama saya. Di sini tertera nomor telepon saya dan nomor telepon apotek. Apabila dirasa ada yang ingin ditanyakan, ibu dapat menghubungi kembali. Semoga lekas sembuh ya ibu, hati-hati di jalan. Ya Ibu, terima kasih banyak ya. Iya.